ketika aku berproses ini nanti mungkin nggak ya secara mungkin support dari orang sekitar, kemampuan diriku ketika mencapai hal-hal 5 ini mungkin apa enggak kayak gitu. Jadi itu pun untuk antisipasi kekecewaan yang berkelanjutan ya. Jadi harus kita rencanakan dulu nih untuk ambisi kita di tahun-tahun ini, atau enggak biasanya kan di 10 tahun ke depan kamu mau ngapain kayak gitu. Itu juga harus direncanakan. Cuman di sini kita juga harus merencanakan hal-hal yang itu berdekatan. Kayak contoh besok, minimal besok itu kita harus ada merencanakan mau ngapain aja. Kalau nggak ada rencana berarti kita hanya tidur aja kan. Pasti hanya tidur aja. Jadi tetap kalau menurutku itu rencana nggak harus muluk-muluk 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, tapi rencana itu bisa dimulai dari hal-hal kecil, mulai dari hari ini. Contoh habis ini nanti mau ngapain, kegiatannya apa saja, kalau nggak besok mungkin mingguan kayak gitu. Cuman tetap secara ambisi besar itu harus ada. Kayak contoh setelah lulus nanti aku pengen kerja di mana, itu harus ditetapkan. Karena kita kan butuh nih proses untuk mencapai di titik ini. Seperti contoh Kak Clarissa besok setelah lulus pengennya kerja di mana atau sebagai apa? Kayaknya pengen di perbankan aja deh Kak. Oke, contoh di perbankan. Otomatis kan Kak Clarissa sudah merencanakan aku lulus nanti di perbankan. Nah, dalam proses perkuliahan ini otomatis di awal Kak Clarissa masuk di jurusan Akuntansi. akuntansi, sudah relate. Oke. Nah, dalam prosesnya nanti sebelum masuk ke dunia perbankan ini untuk memperkuat value dari Kak Clarissa, yang Kak Clarissa sudah lakukan sekarang apa aja? Mungkin bisa kayak prakteknya dalam akuntansi perbankan kayak gitu, terus juga daftar di sertifikasi dalam akuntansi perbankan ya kayak gitu. Betul. Nah, itu untuk perjalanannya sudah linear. Jadi dari perkuliahan dengan prodi yang sama, dengan linear dengan hal yang ingin kalian Kak Clarissa capai menjadi kerja di perbankan, dan untuk sertifikasi itu juga untuk membantu ketika ingin masuk di perbankan. Ini kan linear. Nah, secara ambisi kan udah ditetapkan nih di puncak di sini. Otomatis prosesnya nanti mengikuti. Nggak mungkin nanti Kak Clarissa pengen kerja di perbankan, nanti mas sertifikasinya di bagian audit perpajakan kan itu nggak mungkin ya. Ya, jadi harus linear nih. Jadi kan kita tahu, oh berarti untuk mencapai goals atau ambisiku di tahun depan setelah lulus ini itu ya. Jadi perjalanan apa aja yang harus aku lalui. Kalau contoh, kalau aku pengen kerja di sebuah perusahaan A, otomatis untuk katakanlah di Perpustakaan Republik Indonesia, Perpusnas RI. Nah, sekarang kan prodiku ilmu perpustakaan. Otomatis setelah ini aku mencari pengalaman yang berkaitan dengan perpustakaan, baik itu dalam pelayanan komunikasi maupun media, karena kan perpustakaan sekarang dituntut untuk aktif di media juga dan untuk aktif di digital kayak gitu. Nah, dari situ pengalaman-pengalaman itu aku temui atau aku kerjakan ketika mengikuti organisasi. Jadi ketika mendapat sertifikatnya, terus mendapat pengalamannya, otomatis nanti bisa menunjang pengalamanku atau prosesku untuk menjadi pustakawan di sini. Nah, setelah itu nanti juga ikut sertifikasi untuk mendukung lagi prosesku untuk bisa bekerja di Perpusnas RI ini. Nah, untuk sekarang itu yang lebih aku gencarkan ini adalah magang. Jadi magang itu juga relate nih ketika ingin kerja di Perpus, kamu magangnya di Perpus kayak gitu. Jadi harus dalam perjalanan untuk mencapai ambisi ini harus relate. Walaupun banyak yang bilang ketika lulus nanti belum tentu kamu kerja di situ. Dan sekarang pun banyak seperti itu, teman-temanku juga banyak. Jadi mereka lulusan dari prodi apa, kerjanya apa, kayak gitu. Cuman kan di sini kita yang sudah mengetahui hal seperti itu dan kita punya ambisi, jadi harus kita mencari pengalaman atau perjalanan menuju ambisi ini. Jadi biar enggak apa ya istilahnya
nggak salah jurusan, nggak ngerasa ketika kerja itu nggak relate dengan gelarnya seperti itu. Betul. Tapi kalau dari ngomongin ini ya kak ya, Kak Ardian tadi juga misal contohnya pengen ke dunia pekerjaan purpose, terus Kak Ardian sudah mencapai hal-hal seperti duta di rupiah juga. Kak Ardian kan juga duta perpustakaan UMPO ya. Ya. Gitu. Dari situ sendiri Kak Ardian punya atau ada support system nggak sih kak? Kalau boleh tahu nih. Wow, support system ini biasanya identik dengan apa, Kak Clarissa? Mungkin support system dari someone atau Wow. seseorang gitu yang bisa menyupport Kak Ardian sampai sejauh ini loh. Oke, kalau aku pribadi nih untuk support system aku sendiri itu aku tidak menempatkan ke hal-hal di luar dari diriku. Kayak contoh, kan kalau temanku Oke. banyak sekali support system itu dia mulai dari keluarga, mulai dari mungkin pasangan, relationship kayak gitu. Cuman kalau aku pribadi itu support sistemku adalah diriku sendiri. Jadi kayak berkegiatan apapun itu aku landasi dengan ambisiku. Nah, seperti contoh ketika aku pengen mencapai hal-hal itu, ketika nggak semangat ya pasti butuh banget support system. Betul. Nah, itu kembali lagi ini kayaknya aku harus rehat dulu. Jadi ketika rehat ini pikiranku jernih, otomatis ketika ingin mencapai ini, ketika nggak ada support system kembali lagi ke diriku kayak gitu. Kalau orang lain kan kadang kita menempatkan support system di orang lain. Nah, ketika kita ingin disupport oleh orang ini ternyata dia nggak mau support, kita nggak semangat lagi. Dan ketika kita menaruh support system ke orang tua, nah ketika ambisi kita sedang kita kerjakan dengan sangat berat dan butuh support system dari orang tua kita, ternyata orang tua kita juga lagi sibuk dan nggak bisa memberikan solusi, otomatis kita nanti bingung lagi, nggak semangat lagi. Nah, kalau aku pribadi itu kembali lagi ke diriku sendiri sebenarnya support system. Mungkin hal-hal yang mendukung kayak kegiatan yang aku sukai. Jadi ketika bosen menjalankan ambisi itu aku menjalankan kegiatan yang aku sukai seperti mungkin mendaki gunung, berolahraga, nge-gym. Bahkan kalau sekarang itu yang membuat lebih support itu agak gimana gitu ya sebenarnya, koleksi parfum mau kak. Jadi karena aku paling suka banget untuk mencium wangi-wangian. Jadi ketika moodku sedang buruk, aku pengennya mencium wangian ini nih kayak gitu. Jadi yang ngebooster itu kayak gitu. Jadi itu kan kembali lagi ke apa ya, prinsip dan pikiranku sendiri kan pengennya seperti apa. Jadi kalau menurutku pribadi jangan pernah untuk menaruh support system itu di orang lain, karena nanti ketika apalagi ke pasangan ya, dan di usia mungkin usia yang masih pacaran itu jangan sampai ketika kamu sudah berambisi menaruh support system di sini ternyata cut atau putus, nanti nggak semangat. Bahkan ada temanku yang seperti itu sampai ingin mengakhiri hidupnya. Itu ada 2 orang seperti itu. Ya, diam-diam aku menjadi psikiater pemula untuk temanku, psikolog pemula dari temanku. Karena ya dari awal itu dia mungkin sangat love bombing ya kalau istilahnya Gen Z ke pasangannya. Jadi menaruh support system itu full sama dia. Jadi ketika bosen, ketika apa mengabari dia, terus ketika butuh support mengabari dia, dan ternyata ketika sudah cut, sudah nggak berhubungan, dia lebih apa ya, sering murung, menyendiri, bahkan sering-sering apa ya, galau. Kalau enggak dia biasanya pelariannya ke hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi kalau dari aku pribadi tetap untuk support system itu adalah di diriku sendiri kayak gitu. Oke, jadi peran support system dari Kak Ardian sendiri itu di dirinya sendiri gitu. Betul. Oke, Kak Ardian, karena mungkin sebelum kita tutup obrolan ini ya, aku pengen ini pesan apa yang paling pengen Kak Ardian sampaikan ke anak muda zaman sekarang nih Kak? Wow, anak muda memberi pesan ke anak muda. Jadi ini konsepnya jangan dianggap menggurui ya, tapi ini anggap aja kita sebagai sudut pandang yang berbeda dari orang lain. Jadi untuk pesanku kepada teman-teman, apalagi terkait hal yang kita obrolkan mulai dari quarter life crisis, ambisi, semangat dan sebagainya, pesanku ke teman-teman tetap jadi diri sendiri. Tetap kalian harus memperjuangkan ambisi-ambisi yang
sudah kalian susun dari awal dan harus kalian capai. Ketika gagal, terobos aja. Kalau kata Chef Renata, ketika gagal, ketika jatuh, itu bangkit lagi. Jangan hanya murung atau enggak mengutuk diri bahwa kamu gagal. Ada kesempatan selalu diterobos. Pokoknya gitu. Kalau dari aku, ketika ada kesempatan baik itu dalam akademik maupun non akademik, kalau dalam dunia kampus terobos aja. Karena kita nggak tahu bahwa kesuksesan kita di masa depan itu hadir dari jalan yang mana. Seperti itu Kak Clarissa. Oke, dan mungkin terakhir satu kalimat aja nih Kak, buat sebagai penutup dalam satu kalimat itu apa makna hidup di fasenya Kak Erdian, terutama di fase quarter life crisisnya ini. Oke, satu kalimat untuk menutup ya mungkin ya. Untuk menutup. Oke, satu kalimat dari aku, kita sebagai remaja tentu harus merencanakan masa depan kita, dan dari rencana itu jangan hanya menjadi rencana, tapi harus kita wujudkan menjadi bentuk hal yang nyata. Wah, keren banget nih teman-teman. Dan mungkin terima kasih banyak buat Kak Erdian atas obrolan yang hangat, jujur, dan juga relate banget ini Kak. Dan buat kalian yang dengerin podcast ini, guys, pelan itu bukan berarti gagal, dan yang tentunya bingung itu juga bukan berarti salah jalan guys. Mungkin aku sendiri Clarissa Aulia Widya Zahra pamit undur diri, sampai ketemu dan sampai jumpa di Tufo berikutnya. See you.